Halo semua, perkenalkan nama saya Tiffany Aviana Ematan. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem anatomi tubuh manusia, tingkatan organisasi tubuh, dan sistem organ dalam tubuh manusia. Nah, penjelasan yang pertama itu mengenai pengertian sistem anatomi tubuh manusia. Anatomi, kata anatomi berasal dari bahasa Yunani. Ana berarti bagian, tomi berarti irisan. Jadi anatomi berarti ilmu yang mempelajari bagian tubuh melalui penguraian struktur. Anatomi mempelajari bentuk, susunan, dan letak tubuh manusia, baik bagian luar maupun bagian dalam tubuh. Nah, yang kedua adalah fisiologi. Fisiologi berasal dari bahasa Yunani, physis berarti alam, dan logos yang berarti ilmu. Jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari cara kerja tubuh atau fungsi organ. Nah, menurut Handayani, fisiologi mempelajari bagian tubuh berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh. Contohnya pada sistem pernapasan dan saraf. Nah, yang ketiga adalah hubungan antara anatomi dan fisiologi. Kedua ilmu ini saling melengkapi. Menurut Vesalius, seorang tokoh anatomi modern, fungsi organ atau fisiologi tidak bisa dipahami tanpa mengetahui struktur organ atau anatomi terlebih dahulu. Jadi, baik kita akan masuk dalam penjelasan yang berikut, yaitu tentang tingkatan organisasi tubuh manusia. Nah, struktur tubuh manusia tidak terbentuk langsung menjadi tubuh yang utuh, tapi tersusun secara bertingkat dari yang paling kecil sampai yang paling kompleks. Dan berikut adalah penjelasannya. Tingkat yang pertama adalah tentang tingkat molekul. Tingkat molekul merupakan tingkatan paling dasar, terdiri dari atom dan molekul yang menjadi bahan penyusunan tubuh manusia. Contohnya seperti protein, air, lemak, karbohidrat, dan DNA. Tanpa molekul, sel tubuh kita tidak bisa terbentuk. Nah, tingkat yang kedua adalah tingkat seluler. Sel ini adalah unit kehidupan terkecil dalam tubuh. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Nah, contohnya seperti sel darah merah, sel otot, sel saraf. Setiap sel memiliki fungsi khusus, misalnya sel darah merah mengangkut oksigen. Nah, tingkat sel yang ketiga adalah tingkat jaringan, merupakan kumpulan sel sejenis yang bekerja sama menjalankan fungsi yang sama. Contohnya seperti jaringan otot berfungsi untuk bergerak, jaringan saraf mengantarkan rangsangan, dan jaringan epitel melapisi permukaan tubuh. Jadi beberapa sel bergabung untuk jaringan. Nah, tingkatan yang keempat adalah tingkat organ. Organ terbentuk dari gabungan beberapa jaringan yang bekerja sama. Contohnya seperti jantung, atau terdiri dari jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Nah, terus paru-paru, otak, dan yang lain sebagainya. Setiap organ memiliki fungsi tertentu yang penting bagi tubuh. Nah, tingkatan yang kelima adalah tingkat sistem organ. Beberapa organ bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh yang lebih besar. Contohnya seperti sistem pernapasan adalah hidung atau paru-paru. Sistem pencernaan adalah mulut, lambung, dan usus. Dan setiap sistem saling mendukung agar tubuh bisa bekerja normal. Tingkat yang keenam adalah tingkat organisme, merupakan tingkat tertinggi dari organisasi kehidupan, yaitu keseluruhan sistem tubuh manusia yang bekerja sama sebagai satu kesatuan hidup. Nah, semua sistem organ atau pencernaan bekerja sama menjaga kehidupan manusia. Baik, kita akan masuk dalam penjelasan yang berikutnya, itu tentang sistem organ dalam tubuh manusia. Nah, khususnya sistem rangka dan otot. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem rangka dan otot. Terdiri dari tulang yang memiliki 206 buah tulang, sendi, ligamen, dan otot yang terdiri dari lebih dari 600 otot. Sistem ini berfungsi untuk menopang tubuh dan melindungi organ vital seperti otak dan jantung, memungkinkan gerakan tubuh, membentuk sel darah di sumsum tulang. Tulang juga terus mengalami proses pembentukan dan perombakan.
Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Lena Kaneka Blitin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organ dalam tubuh manusia. Selanjutnya itu sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem endokrin, sistem ekskresi dan urinaria, sistem reproduksi, serta sistem integumen. Sistem saraf adalah jaringan komunikasi listrik dan kimia yang memungkinkan tubuh beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan. Komponen utamanya meliputi otak, sumsum tulang belakang, saraf perifer, dan sistem saraf otonom. Fungsinya yaitu mengatur respon tubuh terhadap rangsangan internal maupun eksternal, pusat koordinasi pikiran, memori, dan emosi. 3. Sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Salah satunya jantung. Jantung merupakan alat pompa ganda yang bekerja secara terus-menerus tanpa henti untuk menjaga homeostatis. Nah, komponen utamanya itu mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, serta mengangkut limbah metabolisme tubuh. Adalah sistem pernapasan. Menurut Handayani, sistem pernapasan adalah tempat utama pertukaran gas yang memiliki membran yang sangat tipis sehingga memudahkan difusi oksigen ke darah. Komponen utamanya adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Nah, fungsinya adalah tempat pertukaran gas oksigen dan CO2. Adalah sistem pencernaan. Yang kelima ya teman-teman, sistem pencernaan. Nah, komponen utamanya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas, dan juga anus. Nah, ini fungsinya itu untuk menguraikan makanan menjadi molekul sederhana agar lebih mudah diserap tubuh. Nah, dalam ini proses pencernaan ini ada enzim yang bekerja. Enzim pencernaan ini dia berperan sebagai biokatalisator yang mempercepat proses kimia dalam pencernaan. Yang keenam, sistem endokrin. Nah, komponen utamanya yaitu kelenjar hipofisis, tiroid, adrenal, pankreas, dan gonad. Fungsinya adalah mengatur metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan homeostasis melalui hormon. Nah, sistem endokrin ini dia bekerjanya lebih lambat ketimbang sistem saraf, tetapi pengaruhnya lebih lama dan juga lebih luas. Ekskresi dan urinaria. Komponen utamanya meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, fungsinya yaitu menyaring darah, membuang limbah metabolisme seperti urea dan asam urat, serta mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, menurut Waruwu dan kawan-kawan, ginjal sendiri itu adalah organ vital yang menjaga kestabilan lingkungan internal tubuh melalui filtrasi dan reabsorpsi. 8 adalah sistem reproduksi. Komponen utamanya adalah testis, penis pada pria, ovarium, uterus, dan juga vagina pada wanita. Fungsinya yaitu untuk memperlanjut keturunan serta memproduksi hormon reproduksi. Menurut Handayani dan kawan-kawan, sistem reproduksi tidak hanya berperan secara biologis, tetapi juga berperan dalam perkembangan psikososial manusia. Yang kesembilan adalah sistem integumen atau meliputi kuku, rambut, dan juga kulit. Menurut Wahyuningsi dan kawan-kawan, kulit adalah organ terluar yang berfungsi sebagai barrier pertama pertahanan tubuh. Komponen utamanya yaitu meliputi epidermis, dermis, kelenjar keringat, folikel rambut, dan juga kuku. Fungsinya yaitu untuk melindungi tubuh dari cedera, infeksi, radiasi sinar ultraviolet, serta membantu pengaturan suhu tubuh. Halo, saya Igri Ventalo, pemateri ketiga akan
melanjutkan materi. Yang ke-10 yaitu sistem indera atau pasca indera. Pasca indera merupakan alat sensorik yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Komponen utama itu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Fungsi menerima rangsangan dari lingkungan luar dan meneruskannya ke sistem saraf pusat. Dan yang ke-11 sistem limfatik atau imunitas. Sistem limfatik adalah garis pertahanan kedua tubuh setelah kulit. Komponen utamanya limfa atau kelenjar limfa. Kelenjar timus fungsi mengangkat cairan limfa, mempertahankan tubuh dari infeksi serta mendaur ulang cairan jaringan. Dan pentingnya mempelajari anatomi tubuh manusia. Beberapa alasan pentingnya anatomi manusia antara lain: ilmu dasar kedokteran atau kesehatan. Semua profesi medis melakukan pemahaman anatomi. Dan kedua, pendidikan. Pendidikan sebagai materi dasar dalam biologi, kebidanan, dan keperawatan. Teknologi, dasar pengembangan aplikasi pembelajaran anatomi berbasis digital. Kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran, menjaga tubuh, dan menerapkan gaya hidup sehat. Kesimpulannya itu, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tubuh manusia, dan fisiologi adalah ilmu tentang fungsi tubuh. Tubuh manusia terdiri atas berbagai sistem organ yang bekerja sama menjaga kehidupan, di antaranya muskuloskeletal dan saraf, kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, endokrin, dan ekspresi, reproduksi, instrumen indera, serta limfatik. Pemahaman tentang anatomi penting dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi karena memberikan dasar untuk menjaga kesehatan, memahami penyakit, serta mengembangkan inovasi. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Semua presentasi ini bisa berguna bagi kita semua.